Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini diberi judul bentuk bahasa Al-Quran. Diberi judul bentuk bahasa Al-Quran ini karena bila dilihat dari beberapa ayat yang terkait dengan masalah bentuk bahasa ini, maka akan terlihat macam-macam perbedaan bentuk-bentuknya. Seperti yang terlihat dari surat Al-Haqqah, surat ke-69, ayatnya ke-40, 41 dan 42. Di sini terlihat sama-sama menggunakan kata qaulun atau qaul, yaitu ada laqaulu rasulin, perkataan rasul, ada biqauli syairin, perkataan penyair, dan biqauli kahinin, perkataan dukun. Tapi berbeda ya dalam hal penyandarannya. Dalam hal penyandarannya berbeda. Dalam arti ada qaul yang disandarkan kepada Rasul, ada qaul yang disandarkan kepada syair atau penyair, dan ada juga qaul yang disandarkan kepada kahinin atau tukang tenung atau dukun. Dari situ maka qaul-qaul tersebut menjadi macam-macam bentuk-bentuk atau model-model ucapan atau perkataan. Yaitu ada model ucapan atau perkataan Rasul, penyair, dan dukun. Dan qaul-qaul tersebut, yaitu qaulu rasulin, qaulu syairin, dan qaulu kahinin, itu secara tata bahasa semuanya berbentuk majemuk ya. Artinya menjadi satu arti walaupun terdiri dari dua kata. Jadi bisa diartikan yaitu sama dengan ucapan Rasul, ucapan penyair atau pengarang syair, dan perkataan dukun. Tetapi di sini mengenai qaulu rasulin, perkataan Rasul ini, jangan nanti ditafsirkan bahwa karena secara bahasa artinya Al-Quran itu ucapan Rasul, maka dianggap bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad atau bikinan orang Arab ya. Seperti yang dianggapkan oleh para orientalis. Makanya di episode kelima video yang berjudul bahasa Al-Quran, itu sudah ditegaskan perbedaannya ya antara bahasa Arab dengan bahasa wahyu ini. Salah satunya adalah bahasa wahyu ini maknanya itu terikat dalam satu kesatuan kitab ya, atau buku. Ya artinya maknanya tidak akan lari dari ikatan buku atau kitab. Jadi bila kita artikan secara bahasa Arab dulu ya, kalimat qaulu rasulin, maka artinya terbatas pada kamus bahasa Arab, yaitu sama dengan perkataan Rasul. Kalaupun dilapisi oleh tafsir atau penjelasan, maka bila penafsirannya pun lepas dari ikatan makna dalam ruang lingkup kitab, maknanya di luar daripada ruang lingkup kitab, oleh sebab bentuk penafsirannya adalah tafsir per ayat, dalam arti satu ayat satu tafsir, satu ayat satu tafsir, dan seterusnya. Terlebih penafsirannya pun menurut ruang lingkup kemauan si penafsir. Maka sangatlah wajar bila ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad atau bikinan orang Arab. Tetapi lain halnya bila qaulu rasulin ini tetap mengacu pada ayat tsumma inna alaina bayanahu. Penjelasannya pun menurut kami. Jadi mengambil penjelasannya pun dari Al-Quran itu sendiri juga gitu. Maka dilihat dari ayat, ada ayat wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi itsnihi ma yasha. Di mana di sini kita lihat dulu wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu. Nah di sini ada an ya, ada kata an yang fungsinya adalah membendakan kata kerja dan memfathahkan akhir kata kerja. Kata kerja yang dimaksud di sini dalam kalimat tersebut adalah yukallimu, yursilu, ada juga yang yuhya ya. Jadi ada tiga di situ, yuhya, yukallimu, yursilu, dan yuhya. Itu yang kata kerja dibendakan oleh an. Kemudian karena sebelumnya ada an maka menjadi ayu kalima. Kemudian ada di kalimat berikutnya au yursila.
Kemudian ada lagi fayuhya. Ya, fayuhya. Jadi menjadi fata akhir ya, karena ada fungsi an di sebelumnya. Walaupun di situ penyebutan an hanya cukup sekali di awal kalimatnya ya, tetapi tetap terkandung di dalam kalimat-kalimat sebelum kata kerja tersebut. Selanjutnya ayat ini menunjukkan bahwa berkata-katanya Allah kepada manusia itu adalah dengan wahyu atau dari balik tabir atau dengan mengutus Rasul. Nah, bicara tentang Rasul otomatis bicara tentang uswatun hasanah ya. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu pola atau contoh perbuatan yang indah, yang hasanah, yang khair ya. Jadi uswahnya pun menjadi objek. Uswahnya pun, uswah Rasul itu menjadi objek atau hal yang yukalimahullah. Uswahnya menjadi objek dari firman Allah kepada manusia. Kenapa kepada manusia? Sebab hu di situ yukalimahu, hu-nya di situ merujuk kepada basyarin atau manusia. Artinya uswah Rasul sebagai objek wahyu Allah kepada manusia. Nah, sampai di sini dapat kita pahami bahwa ketika uswah Rasul ditiru oleh manusia, maka di saat itu berarti wahyu telah sampai kepada manusia. Jadi alternatifnya kan ada wahyu dari balik tabir dan mengutus Rasul. Jadi ketika uswahnya sampai kepada manusia berarti wahyu pun telah sampai kepada manusia dalam bentuk uswah ya. Dalam bentuk uswah atau pola atau contoh atau perbuatan Rasulullah SAW. Selain itu juga di sini terlihat ada komunikasi antara Allah kepada manusia, yaitu dengan wahyu dari balik tabir atau uswah Rasul. Maka dihubungkan dengan ayat lain misalnya masih dalam kaitan dengan laqaulu rasulin, maka ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kemudian ditambah lagi macam-macam perbedaan bentuk qaul tadi ya, perbedaan bentuk-bentuk qaul tadi yaitu bentuk ucapan seperti laqaulu rasul, biqauli syairin dan biqauli kahinin. Maka menjadi semua itu merupakan penjelasan dari qaulu rasulin. Jadi kesatuan maknanya menjadi sama dengan Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, yang menjadi bentuk ucapan uswah Rasul. Oleh sebab ada mata rantai yang komunikatif ya, dari Allah kepada Rasul kepada manusia. Jadi menjadi perkataan komunikatif, semacam bahasa percakapan gitu. Itu bukan ucapan penyair apalagi ucapan dukun. Jadi tidak bisa diterjemahkan hanya sebatas perkataan Rasul. Laqaulu rasulin diterjemahkan sebagai perkataan Rasul, harus dihubungkan dengan ayat-ayat tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan pemahaman karena itu bahasa komunikatif menjadi semacam bentuk percakapan, model bahasa percakapan. Selanjutnya bila kita lihat kata lain ya, bisa di kata selanjutnya adalah biqauli syairin, ucapan penyair atau pengarang syair. Al-Quran itu bukan semodel ucapan atau perkataan para sastrawan atau penyair atau syairin tadi. Karena perkataan model tersebut itu terlalu cenderung pada keindahan lahiriahnya saja. Dalam arti misalnya yang penting enak didengar. Itu kalau ciri bahasa pengarang syair, bahasanya para pengarang syair. Yang penting enak didengar, enak didengar saja. Contohnya misalnya ada syair misalnya dalam lagu dangdut menggambarkan penderitaan kehidupan, kemiskinan dan sebagainya ya. Tetapi yang mendengarkannya itu malah menari-nari atau joget. Di sini letaknya tidak nyambungnya di situ.
bahkan ada yang bertepuk tangan. Nah, jadi model syair ini hanya memainkan unsur sentimental lahiriahnya saja, di mana isi dengan yang mendengarkannya itu tidak ada hubungannya. Nah, itu Al-Quran itu sebagai qaulu rasulin bukan seperti itu ya. Selanjutnya ada juga kata yang terakhir tadi, macam-macam bentuk yang terakhir tadi sudah disebut bentuk qaulu kahinin atau perkataan mantrawan ya. Kahinin itu mantrawan atau peramal atau dukun atau tukang tenung. Karena bentuk perkataan model ini seringkali sulit dinalar dan tidak komunikatif. Makanya bahasa jenis ini, bahasa dukun, itu memerlukan juru tafsir. Tapi walaupun memerlukan juru tafsir khusus, tetap saja tidak pernah jelas bagi orang lain karena dia mantra gitu. Kalaupun ditafsirkan oleh juru tafsir tertentu, tetap membingungkan bagi orang lain yang mendengarnya. Nah, itu Al-Quran bukan model bahasa seperti itu. Sampai di sini kita pending dulu, untuk mana nanti insya Allah akan dibahas lebih dalam lagi dan lebih rinci lagi ya tentang bentuk qaulu rasulin di episode berikutnya. Insya Allah termasuk juga dibuktikan dengan contoh-contoh bentuk qaulu rasulin ini ya di dalam Al-Quran. Sebelum ditutup perlu dicatat untuk diingat ya, bahwa ayat-ayat yang disajikan dalam video ini merupakan upaya membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya dalam rangka memenuhi pengertian yang terkandung di dalam judul video ini ya, bentuk bahasa Al-Quran. Jadi bisa juga dikatakan ini merupakan studi perbandingan, di mana bisa saja berbeda dengan tafsir yang pernah kita jumpai sampai saat ini. Untuk itu di sini ditegaskan juga bahwa upaya tersebut ini juga bisa salah. Artinya bisa saja salah dalam hal menghubungkan ayat-ayatnya. Bukan ayat-ayatnya yang salah ya, tapi ditegaskan kembali bisa saja yang menghubungkannya yang salah. Untuk itu dengan senang hati dipersilahkan agar penyimak mengkritik secara objektif ilmiah untuk memperbaikinya. Demikian semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.